Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yeremia 28 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dan ayat 10 sampai dengan ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel, juga Yehonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Yeremia 28 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dan ayat 10 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, pada zaman dahulu banyak kali Allah berbicara melalui nabi-nabi,
tetapi pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pesan Para Nabi, ditulis oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sebelum berlangsungnya kejuaraan bisbol seri dunia tahun 1906, penulis kolom olahraga Hugh Fullerton membuat prediksi yang jeli. Ia menyatakan bahwa Chicago Cubs, yang diperkirakan akan juara, justru akan kalah pada pertandingan pertama dan ketiga, tetapi memenangi pertandingan kedua. Selain itu, hujan akan turun pada pertandingan keempat. Semua prediksinya itu tepat. Kemudian, pada tahun 1919, dari kemampuan analitisnya ia tahu bahwa beberapa pemain dengan sengaja mengalah dalam sejumlah pertandingan seri dunia. Fullerton menduga mereka telah disuap oleh para penjudi. Ia sempat dicemooh banyak orang. Namun, sekali lagi, Fullerton benar. Fullerton bukanlah nabi, hanya seorang bijak yang mempelajari bukti. Sebaliknya, Yeremia adalah seorang nabi sejati, dengan nubuat yang selalu benar. Dengan mengenakan kuk lembu, sang nabi memerintahkan Yehuda agar menyerah kepada bangsa Babel, supaya mereka dibiarkan hidup. Yeremia 27 ayat 2 dan ayat 12. Namun, nabi palsu Hananya membantah Yeremia dan mematahkan kuk tadi. Yeremia 28 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dan ayat 10. Yeremia menegur Hananya, "Dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau." Lalu menambahkan, "Tahun ini juga engkau akan mati." 2 bulan kemudian, Hananya pun meninggal dunia. Perjanjian Baru memberitahu kita, pada zaman dahulu banyak kali Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi, tetapi pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, serta melalui kitab suci dan tuntunan Roh Kudus. Kebenaran Allah masih berbicara kepada kita saat ini. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pertanyaan-pertanyaan besar apa yang menyusahkan Anda? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat lebih Anda pahami ketika Anda semakin memahami apa yang Yesus ajarkan? Hal ini patut kamu ketahui. Fokus dari Yeremia 28 adalah bagaimana sang nabi berhadapan dengan nabi palsu bernama Hananya. Allah telah memerintahkan Yeremia untuk membuat tali pengikat dan gandar, dan memasangnya pada tengkuknya untuk melambangkan hukuman Allah atas bangsa Israel. Jelas perintah itu tidak menyenangkan. Namun, Hananya menyatakan pesan yang berlawanan kepada umat Israel, dengan mengatakan bahwa Allah telah mematahkan kuk itu dan menjanjikan orang-orang buangan tersebut akan dapat kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Hananya kemudian mematahkan gandar Yeremia untuk menggambarkan janji yang ia katakan berasal dari Allah. Yeremia menentang Hananya dengan memberikan pesan berbeda. Allah yang akan mendatangkan hukuman atas Hananya, si nabi palsu. Apakah Yesus itu anak Allah? Bagaimana mungkin Allah yang esa dapat memiliki anak? Sebagai Allah, Yesus disebut anak Allah. Yesus dan Bapanya adalah satu dalam keilahian namun pribadi yang berbeda dalam Trinitas. Satu Allah, satu Tuhan. Sebagai kaum monodeistik, Muslim,
Kristen dan Yahudi sama-sama percaya bahwa hanya ada satu Allah yang sejati. Yesus sendiri memegang monoteisme. Ketika ditanya apa yang merupakan perintah terbesar, Yesus menjawab, "Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Rasul Paulus juga mengajarkan monoteisme. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, orang-orang Kristen mula-mula lebih cenderung menggunakan istilah Allah untuk Dia yang disebut oleh Yesus sebagai Bapakku dan Bapamu, sementara Tuhan dipakai untuk merujuk Yesus. Gelar ini mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuan dan sekaligus Tuhan. Anak Allah, orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Alkitab tidak mengajarkan adanya hubungan orang tua anak antara Allah dan Maria. Pemahaman itu akan sama salahnya bagi orang Kristen dan Islam. Sebaliknya, konsep Kristus sebagai anak Allah menunjukkan relasi antara Bapa dan anak, dan sifat keilahian yang dimiliki keduanya. Pada saat kelahiran Isa, malaikat memberitahukan kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Sebelumnya, Allah telah berbicara kepada manusia melalui nabi-nabinya. Namun kemudian Dia mengirimkan seseorang dari dirinya sendiri. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Yesus, yang datang untuk membersihkan dosa, memiliki esensi yang persis sama dengan Allah, namun pribadi yang berbeda sebagai anak Allah. Melaluinya, Allah menciptakan alam semesta. Memiliki natur keilahian yang sama, Yesus adalah satu dengan Bapanya sebagai Allah.
Doktrin mengenai Yesus sebagai anak Allah tidaklah mudah untuk dimengerti. Namun jelas-jelas diajarkan oleh firman Allah. Siapakah kita yang berani membatasi Allah hanya menurut pengertian kita sendiri? Allah telah mengungkapkan dirinya sebagai Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh. Kesaksian orang-orang bahwa Yesus itu Allah. Apakah Yesus benar-benar anak Allah? Ketika orang-orang menyaksikan mujizat-mujizat, pengajaran, kematian dan kebangkitannya, mereka percaya dan bersaksi bahwa Dia adalah Allah. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Pengikut-pengikut Yesus memberi kesaksian setelah dia menenangkan badai. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Petrus, murid Yesus bersaksi, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia dan ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Seorang wanita bernama Marta juga bersaksi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya, Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Perwira militer dan para tentara yang mengawal Yesus saat dia mati di kayu salib bersaksi. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Setelah Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Thomas juga ikut bersaksi. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia,
"Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kesaksian Yesus sendiri. Ketika beberapa orang Yahudi berencana untuk membunuhnya, Yesus juga memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saat diadili, Yesus menegaskan keilahiannya, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, Anak dari Yang Terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Kesaksian dari Allah Bapa. Pada saat Yesus dibaptis, Allah juga bersaksi, "Inilah Anakku yang kukasihi, kepadanyalah Aku berkenan." Kesaksian Allah adalah kebenaran. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Agama dengan relasi. Sekalipun umat manusia terdiri dari berbagai ras dan bangsa, berbagai bahasa dan agama,
Kita semua memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan manusia yang terbesar adalah mengenal Sang Pencipta kita secara pribadi. Jika pengetahuan mengenai Allah bergantung pada penyelidikan dan eksperimen manusia, maka sangat penting bagi kita untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan, kalau Allah itu esa, bagaimana Yesus bisa menjadi anaknya? Namun, karena pengenalan akan Allah itu bergantung pada pernyataan dirinya, maka percaya pada pernyataannya sebagaimana yang ditemukan dalam firman-Nya, Alkitab, lebih penting ketimbang menemukan jawaban atas pertanyaan kita yang paling sulit sekalipun. Dalam Alkitab, percaya kepada pernyataan diri Allah sebagai kebenaran dan menaati kebenaran itu disebut iman. Kita akan meninggal dengan banyak pertanyaan sulit yang tidak terjawab. Namun, kita tidak boleh mati tanpa merespon secara pribadi janji keselamatan Allah melalui Anak-Nya. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, Dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Allah mengutus Anak-Nya ke dunia, lahir dari seorang anak perawan. Sebagai Allah yang lahir menjadi manusia, Yesus hidup secara sempurna. Dia tidak pantas menanggung hukuman dosa, terpisah dari Allah melalui kematian. Namun, dengan mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, Dia membayar hukuman dosa dan menghancurkan dominasi dosa bagi mereka yang percaya kepadanya. Allah memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat, supaya mereka beriman kepada Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Percayalah kepada Anak Allah hari ini. Percayalah kepada Yesus untuk menyelamatkan saudara dari hukuman dan kuasa dosa, supaya saudara bisa hidup kekal di surga. Jangan keraskan hati. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bila pada masa perjanjian lama, Allah mengutus para nabi-Nya, maka pada masa perjanjian baru, Allah mengutus Yesus Putranya untuk menebus dosa manusia, sehingga mereka bisa merespon dengan pertobatan. Kepada para nabi-Nya, firman Allah disampaikan melalui mimpi, visi, beban nabi, sejarah yang ditulis, berita dari malaikat dan sebagainya. Dalam Yeremia 13 ayat 15-18, kita melihat betapa gelapnya hati bangsa Israel. Berulang-ulang bangsa Israel menyakiti Allah dengan cara menyembah berhala. Berulang kali juga Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Namun bangsa Israel bukan saja meremehkan peringatan Allah, tetapi secara terus terang memberontak terhadap Allah. Pemberontakan mereka jelas memicu kemarahan Allah. Mereka berkeras melawan Allah terus-menerus, tidak terbuka, dan tidak tunduk kepada Allah.
Walaupun Allah sudah berkali-kali memperingatkan mereka untuk bertobat, kesombongan ini memacu dan memimpin bangsa Israel untuk terus-menerus berbuat dosa sehingga menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Apakah seringkali kita sengaja mengeraskan hati melawan firman Allah? Walaupun dalam pembacaan Alkitab setiap hari ataupun dalam ibadah hari Minggu selalu diperingatkan oleh Allah untuk berhenti berbuat dosa. Dalam menjalankan usaha kita, meniti karir, maupun pergaulan sehari-hari, kita seringkali melanggar norma-norma dan etika yang sudah Allah tetapkan dalam firman-Nya. Alasannya agar bisnis kita berhasil, karir kita menanjak, dan kita mempunyai banyak teman, atau seringkali kita, hanya sekali saja, karena keadaan memaksa, berhati-hatilah. Upah perbuatan dosa manusia adalah putusnya hubungan dengan Allah. Namun Allah berinisiatif untuk memulihkan hubungan tersebut. Melalui pelbagai cara Allah mempersiapkan pemulihan hubungan dengan ciptaannya. Puncak inisiatif Allah adalah melalui anaknya, Yesus Kristus. Ia adalah pribadi yang dengan sempurna menyatakan kehendak dan hakikat Allah. Tidak ada yang lain yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa dan mulia daripada Kristus. Kristus adalah perantara Allah dengan manusia, yang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat dan namanya pun jauh lebih indah daripada nama mereka. Mengapa demikian? Ibrani 1 ayat 1-4 berkata demikian, Ia adalah yang berhak menerima segala yang ada, Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, Ia adalah penebus dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah. Malaikat tak memiliki hak dan keutamaan seperti Dia. Pengenalan kita akan Yesus Kristus sungguh menentukan pemahaman kita tentang karya keselamatan dalam hidup kita. Jangan keraskan hatimu. 1. Bagaimana respon Anda terhadap firman yang menegur perilaku buruk Anda? 2. Apakah Anda setuju bahwa tidak ada Allah yang lain kecuali Yesus Kristus? Mengapa? Pengenalan kita akan Yesus Kristus sungguh menentukan pemahaman kita tentang karya keselamatan dalam hidup kita. Jangan keraskan hati. Quote hari ini adalah, jika engkau mengenal Yesus dengan benar, tentu saja engkau akan membenci dosa. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, saat ini ada pertanyaan-pertanyaan besar yang kugumulkan. Aku perlu roh-Mu untuk menuntunku kepada kebenaran-Mu. Tolonglah aku mempercayai-Mu dalam hal-hal yang tak dapat kulihat. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku.
Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.